Satu insiden di Assen hampir merenggut mimpi seorang remaja 17 tahun dari Gunung Kidul. Tapi justru insiden itu yang sekarang membuat seluruh padak Eropa gelisah menyambutnya di Jerman. Bosku, coba bayangkan posisi Veda Ega Pratama sekarang. Baru 2 minggu lalu dia harus jatuh dari motor di tikungan Assen saat sedang memimpin balapan, tepat di depan mata jutaan penonton. Bukan sekadar tertinggal, bukan sekadar gagal podium, tapi jatuh dari posisi terdepan, motor tergelincir, dan mimpi yang sudah di depan mata langsung buyar dalam hitungan detik. Rasa sakit semacam itu bukan cuma soal fisik, itu soal mental seorang anak muda yang harus bangkit lagi dalam waktu sangat singkat karena kalender balapan tidak pernah menunggu siapapun. Dan sekarang, di akhir pekan ini, dia harus menghadapi ujian berikutnya di sirkuit yang justru sangat lekat dengan kenangan manisnya sendiri. Kita akan bongkar semuanya di video ini, mulai dari kabar heboh soal sambutan luar biasa untuknya di Jerman, sampai data asli yang jarang diungkap media lain soal kenapa sirkuit ini sebenarnya adalah rumah kedua bagi pembalap kebanggaan kita. Tetap di sini sampai akhir, karena bagian penutupnya akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan penggemar minggu ini. Selamat datang kembali di Motop Hub, bosku. Kita akan mengupas tuntas situasi Veda Ega Pratama menjelang balapan Moto3 seri ke-11 musim 2026 di sirkuit Sachsenring, Jerman, yang digelar tanggal 10 sampai 12 Juli. Sebelum masuk ke pembahasan utama, penting untuk kita luruskan dulu soal kabar yang belakangan viral, yaitu cerita tentang kedatangan Veda di Jerman yang katanya disambut sangat antusias oleh publik setempat sampai membutuhkan pengawalan ekstra. Kabar semacam ini memang gampang sekali menyebar dan dibesar-besarkan di media sosial, tapi kalau kita telah lebih dalam, ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal dan justru lebih membanggakan dibanding sekadar gosip. Nama Veda memang sedang naik daun pesat di kalangan penggemar balap Eropa, apalagi setelah rangkaian penampilan konsisten sepanjang musim ini membuatnya terus bertahan di papan tengah klasemen dunia, bahkan sempat menyentuh posisi 3 besar sebelum akhirnya tergeser lagi seiring ketatnya persaingan antar rider. Statusnya sebagai rookie asal Indonesia yang tampil di ajang sekelas kejuaraan dunia memang jadi daya tarik tersendiri, apalagi ditambah figur seorang remaja 17 tahun yang berani menantang para pembalap Eropa yang notabene sudah lebih dulu mengenal aspal benua itu sejak kecil. Jadi kalau memang ada antusiasme tinggi dari publik tuan rumah, itu wajar saja karena memang performanya sepanjang musim ini pantas mendapat perhatian sebesar itu. Tapi di balik sambutan hangat itu, ada beban yang jauh lebih berat sedang dipanggul di pundak Veda saat ini, bosku. Kita semua masih ingat betul drama menyakitkan di Belanda 2 pekan lalu. Start dari posisi ke-7, Veda langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Dia terus merangsek naik, sempat menembus posisi kedua, bahkan pada lap keempat berhasil mengambil alih pimpinan balapan dari David Almansa. Untuk beberapa saat, dia benar-benar memimpin balapan kelas dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah dia rasakan sepanjang musim rookie-nya ini. Sayangnya keunggulan itu tidak bertahan lama. Persaingan ketat khas Moto3 membuat posisi terus berubah setiap lap, dan pada lap ke-8, saat berusaha mempertahankan posisinya di salah satu tikungan, Veda kehilangan kendali motor. Insidennya disebut sebagai Hixide. Motor tergelincir dan keluar lintasan. Dia sempat bangkit, menghidupkan ulang motornya, dan mencoba kembali ke lintasan, tapi posisinya sudah anjlok jauh ke belakang dan pada akhirnya dia harus menerima status gagal finish. Akibatnya, dia pulang tanpa tambahan poin, dan karena rivalnya Hakim Danish justru berhasil finish di zona poin dengan raihan yang sama, posisi Veda di klasemen sementara pun tergeser turun. Yang membuat momen itu terasa lebih menyakitkan adalah konteksnya. Assen bukan seri biasa. Sirkuit ini punya reputasi sebagai salah satu trek tertua dan paling dihormati di kalender balap dunia, tempat di mana kesalahan sekecil apapun langsung terlihat jelas di mata seluruh dunia. Kondisi trek malam sebelumnya sempat diguyur hujan, membuat balapan berlangsung di aspal kering dengan suhu yang cukup tinggi, sebuah kombinasi yang menuntut adaptasi cepat dari setiap rider. Rekan setimnya, Zen Mitani, bahkan mengalami nasib lebih buruk lagi dengan crash lebih awal di lap kedua dan harus menepi karena keluhan pada tangannya. Praktis akhir pekan itu menjadi ujian berat bagi seluruh skuad Honda tim Asia, bukan cuma bagi Veda seorang diri. Kalau kita telusuri detik demi detik jalannya balapan, sebenarnya penampilan Veda di Assen adalah salah satu yang paling menjanjikan sepanjang musim ini. Selepas start dari posisi ke-7, dia sempat sedikit
tertekan di awal dan turun ke posisi 8. Tapi begitu ritme balapan mulai stabil, dia langsung menunjukkan kelasnya. Memasuki lap kedua dan ketiga, dia terus merangsek naik, memanfaatkan insiden yang menimpa beberapa rivalnya di depan, sampai akhirnya menembus posisi 3 besar. Disinilah dia mulai adu cepat langsung dengan David Almanza dan Maximo Quiles, dua nama yang sepanjang musim ini konsisten berada di papan atas klasemen dunia. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, pada lap keempat dia benar-benar mengambil alih pimpinan lomba, sebuah pencapaian yang belum pernah dia raih sepanjang karirnya di level kejuaraan dunia. Selama beberapa saat, bendera merah putih benar-benar berkibar di barisan terdepan Moto3, dan itu bukan cuma soal gengsi, tapi bukti nyata bahwa kecepatan seorang rookie Indonesia sudah setara dengan nama-nama besar di grid. Sayangnya karakter balapan Moto3 memang terkenal sangat rapat dan tidak memberi ruang untuk berleha-leha sedikit pun. Begitu rombongan pengejar berhasil menyusul kembali berkat efek slipstream di trek lurus, posisi Veda mulai tergerus pelan-pelan dari posisi kedua di lap ke-6 turun ke posisi ke-4, lalu terus tertekan sampai akhirnya berada di posisi ke-8 menjelang lap ke-8. Justru di titik itulah dia berusaha keras mempertahankan posisinya, dan keputusan untuk tetap agresif di tengah tekanan itulah yang berujung pada insiden Hickside yang membuatnya tersungkur. Kalau kita dengar langsung pengakuannya usai insiden itu, Veda tidak mencari alasan. Dia mengakui bahwa kesalahan itu murni datang dari dirinya sendiri. Pengakuan sejujur itu justru menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Bukan mencari kambing hitam, bukan menyalahkan keadaan, tapi berani menerima kenyataan pahit sambil menyiapkan diri untuk seri berikutnya. Dan seri berikutnya itu, bosku, kebetulan bukan sirkuit sembarangan. Ini Sachsenring, tempat yang justru menyimpan kenangan sangat berbeda dalam perjalanan karir Veda. Sirkuit Sachsenring dikenal sebagai salah satu lintasan paling unik di kalender balap dunia. Panjangnya sekitar 3,6 km, dan karakternya sangat didominasi tikungan ke arah kiri, jauh lebih banyak dibanding tikungan kanan. Bagi orang awam mungkin ini terdengar sepele, tapi bagi pembalap dan tim teknis, karakter semacam ini adalah tantangan tersendiri. Ban sisi kiri akan bekerja jauh lebih keras dibanding sisi kanan sepanjang balapan, sehingga manajemen kompon dan strategi menjaga grip menjadi kunci penentu siapa yang mampu bertahan sampai lap terakhir. Sirkuit ini juga tidak mengandalkan trek lurus panjang untuk memacu kecepatan puncak, melainkan menuntut kelincahan motor, kestabilan saat menikung, dan pengereman yang presisi. Dengan kata lain, ini bukan sirkuit yang bisa ditaklukkan hanya dengan modal nyali dan tenaga mesin besar, tapi butuh perhitungan matang dan ritme balapan yang terjaga dari awal sampai akhir. Yang membuat sirkuit ini terasa spesial buat Veda adalah rekam jejaknya di tempat yang sama pada musim sebelumnya, saat dia masih berlaga di ajang pembinaan muda Red Bull Rookies Cup. Waktu itu dia sempat tertahan di posisi ke-10 menjelang 5 lap terakhir, situasi yang biasanya sudah dianggap selesai oleh kebanyakan orang. Tapi justru di momen itulah dia menunjukkan kematangan taktik yang mengejutkan banyak pihak. Alih-alih memaksakan diri sejak awal, dia memilih menahan ritme, menjaga kondisi bannya, dan mengamati pergerakan lawan-lawannya. Barulah menjelang lap-lap penutup, saat ban para pesaingnya mulai kehilangan grip, dia melepas seluruh potensinya dan melesat meninggalkan rombongan depan. Strategi sabar itu terbukti ampuh, bahkan sampai membuat dua rivalnya yang panik mengejar ketertinggalan justru saling bersenggolan sendiri di lap terakhir. Cara berpikir semacam ini yang membuat komentator internasional saat itu terkesan dan menyebutnya sebagai bakat besar yang datang dari Indonesia. Sekarang, dengan pengalaman itu masih segar di ingatannya, Veda kembali menghadapi sirkuit yang sama, hanya saja kali ini dengan motor kelas dunia yang jauh berbeda karakternya dibanding motor pembinaan yang dulu dia kendarai. Tekanannya pun jauh lebih besar. Dia bukan lagi sekadar pembalap potensial yang sedang dipantau, tapi sudah menjadi bagian dari tim pabrikan Honda Tim Asia yang membawa nama besar sponsor-sponsor kelas dunia di jaketnya. Dukungan itu tidak datang tanpa alasan. Tim dan sponsor melihat data konsistensi Veda sepanjang musim ini, mulai dari finish 5 besar di seri pembuka, podium ketiga yang mengejutkan banyak pihak, sampai comeback luar biasa dari posisi start belakang menjadi finish 5 besar beberapa seri sebelumnya. Rekam jejak seperti itu bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa mentalitas balapnya memang sudah terbentuk sejak usia sangat muda. Kalau kita bicara soal peta persaingan musim ini secara keseluruhan, gambarannya memang cukup jelas siapa saja yang jadi lawan utama Veda
Veda dalam perburuan gelar rookie terbaik maupun posisi klasemen umum. Di puncak klasemen, ada Maximo Quiles yang tampil dominan sepanjang musim dengan koleksi poin jauh meninggalkan pesaing terdekatnya. Di belakangnya ada Alvaro Charpe dan Marco Morelli yang konsisten bertengger di papan atas. Sementara untuk perebutan status rookie terbaik, nama yang paling sering bersaing ketat dengan Veda adalah Brian Uriarta dan Hakim Danish, pembalap asal Malaysia yang belakangan justru menjadi rival satu kawasan yang paling menarik untuk diikuti. Selisih poin di antara mereka kerap kali hanya terpaut 1 atau 2 angka saja, membuat setiap seri terasa seperti final tersendiri. Situasi ini menegaskan bahwa Sachsenring bukan cuma soal mengejar hasil terbaik untuk diri sendiri, tapi juga soal bagaimana Veda menjaga jarak dari para pesaing terdekatnya di papan tengah klasemen. Faktor lain yang membuat tekanan akhir pekan ini terasa berlipat adalah besarnya nama-nama korporat yang kini menaruh kepercayaan padanya. Statusnya sebagai bagian dari Honda Tim Asia membuatnya mengusung nama besar pabrikan Jepang di setiap balapan, sementara dukungan dari sponsor perlengkapan seperti helm dan wear pack kelas dunia menambah beban tersendiri untuk selalu tampil di level terbaik. Perusahaan